Mari. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Ya. Hari ini kita akan melakukan diskusi materi masing-masing dari tiap kelompok. Jadi mungkin diskusi pertama itu dimulai dari kelompok 1. Jadi untuk pertama-tama silakan perkenalkan diri dulu, lalu perkenalkan hasil materinya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulher dari kelompok 1. Jadi kali ini saya akan membawakan diskusi tentang kelompok kami, yaitu tentang metabolit primer. Yang mana metabolit primer itu senyawa organik yang berasal dari tanaman dan secara umum memiliki kemampuan bioaktif baik untuk kelangsungan hidup maupun pertahanan tumbuhan. Adapun berdasarkan pembentukannya itu terbagi 4, yaitu esensial untuk hidup seperti pertumbuhan normal, perkembangan dan reproduksi. Yang kedua yaitu berupa enzim fisiologis yang mana menghasilkan energi misalnya karbohidrat. Yang ketiga itu terlibat langsung dalam fungsi fisiologis normal seperti protein dan enzim. Dan yang keempat itu terdapat di dalam organisme atau sel. Adapun contohnya itu seperti glukosa, asam lemak, protein, enzim dan sukrosa. Mungkin itu yang sempat saya sampaikan. Dan untuk teman-teman untuk teman-teman siapa tahu yang masih belum paham dan ingin bertanya, saya persilakan. Ya, tadi ada yang disebut terlibat langsung dengan dalam proses fisiologis. Bisa dijelaskan apa maksudnya? Apa tadi? Tadi kan yang disebut terlibat langsung dalam proses fisiologis. Bisa dijelaskan apa maksudnya? Jadi saya akan menjawabnya. Itu termasuk metabolit dalam fungsi dasar dari vital yang diperlukan untuk pertumbuhan, perkembangan, dan kelangsungan hidup sel atau organisme. Jadi mungkin itu yang sempat saya sampaikan. Dipersilahkan untuk kelompok 2 untuk menyampaikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifan Bakri. Di sini saya merupakan perwakilan dari kelompok 2 yang sebelumnya sudah membahas tentang metabolit sekunder. Nah, adapun untuk materi metabolit sendiri itu tadi sebelumnya sudah banyak dibahas ya sama kelompok 1 tentang metabolit primer. Nah, di sini saya mungkin lebih akan membahas bagaimana apa perbedaan utama dari metabolit sekunder dibandingkan dengan metabolit primer sebelumnya. Nah, untuk pengertiannya sendiri itu metabolit sekunder merupakan komponen kimia yang dihasilkan tumbuhan melalui biosintesis senyawa metabolit primer. Nah, maksudnya apa? Maksudnya itu untuk memperoleh metabolit sekunder itu kita memerlukan sintesa atau pembentukan dari antara 2 atau lebih metabolit primer. Jadi untuk mendapatkan satu metabolit sekunder itu kita perlu pembentukan yang mereaksikan antara beberapa metabolit primer, begitu. Kemudian untuk perbedaannya sendiri itu yang pertama tidak terlibat langsung dalam proses dasar kehidupan tetapi vital. Nah, sama dengan metabolit primer tadi, dengan metabolit sekunder itu sama-sama vital atau artinya itu diperlukan untuk tumbuhan, diperlukan untuk hidup. Tapi apakah untuk menunjang kehidupan? Jawabannya tidak, karena metabolit sekunder ini tidak terlibat dalam proses fisiologis seperti pertumbuhan, perkembangan atau pembuahan. Tapi dia diperlukan dengan fungsinya yang berbeda-beda. Kemudian untuk yang kedua itu dihasilkan melalui jalur metabolisme yang lebih khusus atau biasa disebut juga sebagai produk sampingan. Maksudnya apa? Jalur metabolisme yang membuat metabolit primer dengan metabolit sekunder itu berbeda. Artinya ketika tumbuhan mau membuat buah,
itu jalur metabolismenya itu berbeda dengan tumbuhan yang mau membuat zat-zat untuk melindungi kayunya, zat-zat untuk melindungi lapisan daunnya supaya tidak dimakan rayap, itu berbeda pembentukannya. Kemudian yang ketiga itu diproduksi dalam jumlah kecil dan biasanya dihasilkan pada fase pertumbuhan tertentu. Nah, untuk dari segi jumlahnya sendiri itu metabolit sekunder ini cenderung lebih sedikit kalau kita bandingkan jumlahnya dengan metabolit primer. Nah, misalnya ada tumbuhan berbuah, buah sendiri kan ini termasuk metabolit primer. Nah, karena dia salah satu contoh dari karbohidrat. Nah, kalau kita lihat itu buah itu kan dalam satu pohon itu kan biasa dihasilkan ada beberapa buah atau umbi-umbian di itu, ada beberapa umbinya. Nah, kalau kita bandingkan dengan tumbuhan yang memiliki metabolit sekunder, itu metabolit sekundernya itu kalau kita ekstrak pun itu paling didapatkan setetes 2 tetes, sehingga kita perlu banyak. Nah, tapi biarpun begitu, metabolit sekunder inilah yang nantinya kalau kita proses lebih lanjut itu menghasilkan efek terapeutik atau efek farmakologi yang berguna dalam industri pengobatan. Kemudian fungsi yang terakhir itu bagi tumbuhan sendiri itu untuk melindungi organismenya atau melindungi tumbuhannya dari predator atau organisme patogen. Misalnya pada tumbuhan ini bukan metabolit sekunder, tapi untuk pengendaliannya pada itu seperti kulit durian. Nah, kulit durian sendiri kan itu kayak tidak dirancang seperti pada buah umumnya, tapi adapun bentuknya yang berduri itu memungkinkan melindungi diri. Iya, memungkinkan supaya misal binatang seperti monyet begitu tidak bisa untuk mengganggu atau memakannya begitu, sehingga buahnya yang ada di pohon itu tetap terlindungi begitu contohnya. Adapun untuk sumbernya itu, untuk metabolit sekunder itu bisa kita dapatkan melalui akar. Oke, itu saja materi yang bisa saya sampaikan, yang sudah saya diskusikan dengan teman-teman kelompok 2 saya. Mungkin untuk materi kelompok 3 bisa saya persilakan sekarang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikar Saputra, ingin membawakan hasil diskusi dari kelompok saya, kelompok 3, yang mengenai materi tentang terpen. Terpen merupakan golongan hidrokarbon yang terdiri dari beberapa isopen yang banyak yang dihasilkan oleh tumbuhan dan terkandung pada getah dan fukola lainnya. Sumbernya, terpen pada tomat ditemukan dalam jumlah besar di Trichoma kelenjar yang terdapat pada daun, batang, buah, dan bagian bunga. Terpen pada pegangan Scintilla Casiatica terletak pada daunnya. Contoh terpen pada tanaman yaitu kayu, buah jeruk, ketumbar, kayu putih, lavender, lemon, dan bunga mawar. Diperoleh melalui proses ekstraksi atau kuning. Struktur dari terpen yaitu 2 metil dan 1,3 mutidian. Ya, tadi dari hasil diskusi dari kelompok saya mengenai terpen. Apakah ada pertanyaan atau yang bisa ditambahkan dari teman-teman? Sudah jelas ya? Iya, Terima kasih. Apabila sudah jelas, selanjutnya saya serahkan kepada kelompok 4. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya dari kelompok 4. Saya ingin menjelaskan atau berdiskusi sama-sama teman tentang alkaloid. Alkaloid sendiri ini mengandung senyawa yang mempunyai struktur heterosiklik yang mengandung atom N atau nitrogen di dalam intinya dan bersifat basah. Untuk jenis alkaloid itu dan contohnya ada pirol, untuk contohnya higrid dari tanaman koka terletak pada daun kering. Ada pirolidin, itu contohnya nikotin dari tanaman tobacco terletak pada akar.
ditranslokasikan ke daun. Untuk selanjutnya ada Viridin lobelina dari tanaman lobelia terletak pada bunganya. Untuk imidazol itu ada pilocarpin dari tanaman Pilocarpus terletak pada daun. Kan di metabolit sekunder ada bilang dari akar, batang, kulit, daun, dan bunga, dan ini termasuk contohnya ada alkaloid. Saya lanjut, ada quinolone, contohnya quinin dari tanaman Cinchona terletak pada kulit pohon. Isoquinolone ada morfin dari tanaman opium terletak pada biji kopi, ada di batang. Untuk indol ada resepin dari tanaman Reuolfia terletak pada akar dan kulit. Purin ada kofein dari tanaman teh pada daun. Untuk piridin ada piperin dari tanaman lada hitam, dan itu terdapat pada dalam biji. Untuk mekanismenya sendiri untuk alkaloid ada 4. Yang pertama itu mengganggu komponen penyusun peptidoglycan pada sel bakteri. Yang kedua itu menghambat aktivitas enzim asetil cholinesterase atau ACHE. Yang ketiga meningkatkan tingkat asam gamma aminobutirat atau GABA. Yang keempat itu bereaksi sebagai antagonis NMDA. Oke, sekian dari saya. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau kurang jelas begitu. Jelas. Mau bertanya silakan, kalau tidak kita serahkan ke kelompok selanjutnya. Apa contohnya? Oh, misalnya kayak pepaya, apanya yang terdapat alkaloid di situ? Kalau pepaya itu bisa di daunnya. Iya. Nah, karena kan biasa digunakan pepaya kan di daunnya toh. Kalau demam itu bisa toh, demam atau dingin yang gemetar-gemetar gitu. Meke. Atau daun apa? Daun jamu masuk kan? Ada jamu juga masuk. Terdapat di daunnya kalau daunnya. Jadi pertanyaan kita, apakah daun pepaya itu punya alkaloid atau tidak? Ada karena kalau di daunnya, karena kan di daunnya terdapat. Iya, di daunnya pepaya kan kalau ada daunnya. Buat ada juga sih kayaknya untuk melancarkan apa? Oh, untuk BAB begitu. Iya. Tapi untuk alkaloid sendiri kayaknya ada di Daun. Di daun karena yang beda-beda juga bukan? Bukan demam tinggi. demam. Jamu sih kayak kalau jamu biji. Oh iya, demam tinggi. Oke, sampai mana? Oke, sudah. Oke. Selanjutnya saya persilakan untuk kelompok 5. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hirza dari kelompok 5 ingin menyampaikan hasil diskusi kami tentang fenolik. Senyawa fenolik merupakan senyawa metabolik sekunder yang banyak terdapat pada tumbuhan dengan lebih dari 50.000 jenis molekul yang telah teridentifikasi selama ini. Struktur fenolik. Fenol adalah senyawa yang memiliki sebuah gugus hidroksil yang terikat langsung pada cincin benzena. Klasifikasi fenolik itu ada 6. Fenol sederhana, 2 asam fenolik, 3 flavonoid, 4 tanin, 5 lignin, 6 kumarina. Fungsinya yaitu fungsi fenolik pada tumbuhan yaitu sebagai antioksida dan mikroba. Adapun sumber senyawa fenolik di dalam tumbuhan seperti buah-buahan yaitu apel, anggur, dan beri. Ada juga sayur
brokoli dan bawang, teh dan kopi, coklat dan biji-bijian. Sekian, itulah hasil diskusi dari kelompok saya. Apakah ada yang mau bertanya atau menambahkan? Saya menurut aku antioksidan. Nah, baik, antioksidan adalah senyawa yang berfungsi untuk mencegah dan memperbaiki kerusakan sel-sel di dalam tubuh, khususnya yang disebabkan oleh radikal atau radikal bebas. Sekian dari hasil diskusi dari kelompok saya. Saya persilakan dari kelompok 6. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Radiatullah Zawiyah. Saya perwakilan dari kelompok 6 untuk menjelaskan materi saya, yaitu glukosinolat. Glukosinolat adalah senyawa dari tioglukosida, tersusun atas gula, sulfur, dan nitrogen, yang dulunya merupakan komponen utama dari minyak mustard. Glukosinolat ini adalah senyawa yang memiliki aktivitas anti kanker, di mana membedakan sayuran beras hijau dengan sayuran lain, seperti itu. Adapun glukosinolat ini sebagai pertahanan tanaman. Saat glukosinolat dilepaskan dari vakuola ketika tanaman terluka secara fisik. Terus enzim mirosinase yang berada di sel mirosin akan menghidrolisis glukosinolat menjadi isotisianat. Isotisianat ini memiliki aktivitas insektisida dan antimikroba. Nah, terus cara glukosinolat ini mengobati kanker dengan cara meningkatkan angiogenesis dan meningkatkan regulasi sel pembuluh alami. Saat teman-teman mungkin bertanya di mana sih terdapat glukosinolat ini? Glukosinolat ini terdapat pada sawi di daun mudanya dan kubis di daun mudanya, lobak pada gigi. Ya, seperti itu. Adapun fungsi glukosinolat sendiri sebagai senyawa pertahanan, pengusir herbivora, dan antraktan. Kalian tahu nggak apa itu antraktan? Tidak. Jadi antraktan itu sesuatu zat yang menarik hewan untuk mendekati sumber zat tersebut. Jadi seperti itu. Mungkin ada tambahan atau pertanyaannya? Cukup ya. Jika seperti itu, mungkin diskusi kita cukup untuk sampai di sini. Terima kasih atas materinya semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi